Iya. Terima kasih. Jadi suasana lebaran ya. Ya. Sudah sering dengar Anies itu doyan bohong. Sudah sering. Janji kampanyenya begini, kenyataannya begitu. Udah sering banget. Sampai bosen. Misalnya ngomongin soal rumah DP 0%. Yang jadi jualan utama saat kampanye Pilgub dulu. Nyatanya juga nggak beres-beres. Nih, Anies. Sampai bosen juga soal unit usaha OKOC. Nyatanya juga cuman mimpi di siang bolong. Itu Sandi ikutan ya. Sampai bosen juga misalnya ngomongin soal anti reklamasi. Waktu kampanye luar biasa. Reklamasi no. Nyatanya malah meresmikan jalan di pulau reklamasi dan menikmati pembangunannya. Anies bisa aja. Sampai bosan juga. Misalnya kalau ngomongin soal program-programnya dia yang nyaris seluruhnya rontok tanpa kenyataan sesuai yang dijanjikan. Lalu kemarin viral video ini. Manusia intoleran, manusia yang memiliki kekerasan akan selalu ada. Pilihan kita adalah mendiamkan mereka atau menindak mereka. Dan jika saya presiden, saya akan menindak dengan amat tegas, amat keras. Kalau jadi presiden, Anies akan menindak tegas manusia intoleran atau kaum intoleran. Sebuah kampanye yang aneh. Dalam sebuah pidato kampanye, padahal mulai juga belum mulai kampanye, tapi Anies sudah kampanye. Kenapa saya sebut kampanye? Karena dia selalu bilang, kalau saya jadi presiden, itu kampanye. Belum mulai, Bang. Kalau dia jadi presiden, katakan nih dalam video itu, dia bakal tindak tegas manusia intoleran atau kaum intoleran. Waduh, menindak diri sendiri. Kalau dia janji, kalau saya jadi presiden akan menindak kaum atau manusia intoleran, terus selama belum jadi presiden gimana? Dia nggak akan ikutan anti toleran maksudnya? Atau selama dia belum jadi presiden, dia malah bagian dari kaum itu? Atau bagaimana ini sebenarnya? Iya, omongan Anies selalu bikin bingung. Iya, omongannya aja bikin bingung, apalagi kerjaannya. Itu seperti janji cewek yang mau diet menurunkan berat badan hanya kalau sudah dapat cowok ganteng. Kalau saya dapat cowok ganteng nih, kata ceweknya ya, saya bakal diet rendah karbo. Begitu nggak dapat cowok ganteng, malah melar berat badannya. Ya kayak gitulah, kurang lebih gitu ya. Anti intoleran, anti ormas radikal, itu nggak perlu dijadikan janji nih, nggak perlu. Itu sudah seperti sifat dasar calon pemimpin Indonesia harusnya. Nggak perlu ngancem, kalau saya jadi presiden, saya akan tindak tegas manusia intoleran. Nggak perlu. Gitu. Saya sebagai orang Indonesia memang harusnya anti intoleran, apalagi maju sebagai capres. Kalau saya nggak jadi presiden, ya udahlah, biasa aja. Nggak perlu menjanjikan sesuatu yang harusnya sudah menjadi nature. Sudah menjadi kebiasaan dasar seorang Indonesia yang berpancasila. Kalau jadi presiden kelak, saya akan jadi orang baik. Selama belum jadi presiden, saya ya gini-gini aja dulu. Apa begitu? Memang sih, yang ngefans sama siapa? Anies Baswedan ini memang mayoritas ya begitu dah. Tapi nggak juga menjanjikan sesuatu yang harusnya jadi makanan pokok. Intoleran itu sebuah sikap yang nggak cuma jahat, juga nir kemanusiaan. Intoleran itu dekat dengan arogansi, dekat dengan anti kemanusiaan, dekat dengan sikap anti sila ketiga Pancasila. Masa untuk menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab nunggu jadi presiden dulu? Kan sekarang gubernur katanya. Tawarkan kepada calon pemilih, kepada rakyat Indonesia sesuatu yang memang kamu bisa nih. Kalau soal tindak tegas manusia intoleran, emang pernah bisa? Pengalamannya kan belum ada kan. Setahu kami Anies itu bisanya tidak tegas, bukan tindak tegas. Ini semacam halusinasi kelas dewa. Levelnya level dewa halusinasinya. Orang itu kalau punya cita-cita besar minimal pernah melakukan hal yang sama tapi versi kecilnya. Gitu. Contohnya misalnya Pak Jokowi bakal bangun Indonesia.
Iya dipercaya karena pernah membangun Solo versi kecilnya, pernah membangun Jakarta versi kecilnya. Indonesia bakal jadi tuan rumah Formula One. Dipercaya karena sukses menggelar ajang MotoGP versi roda 2 kan versi kecilnya itu. Gitu. Novel Bak Mukmin misalnya mau membangun pabrik pizza. Dipercaya karena dia punya pengalaman jadi karyawan pizza. Nah, begitu. Kalau Anies bilang mau tegas intoleran, itu kan kampret. Ya, tanpa Anies itu kan tanpa dukungan ormas-ormas radikal yang terbukti intoleran, yang udah dibubarin itu, saya yakin Anies masih mengais-ngais jabatan ke sana ke sini. Jangan lupa sejarah dong, gimana sih? Mau tindak tegas, manusia intoleran. Orang nggak percaya dan sulit percaya. Selain Anies janji yang berpengalaman, juga karena Anies belum pernah melakukan hal yang dia sampaikan dengan menggebu-gebu itu dalam kampanye, kayaknya di Lampung ya, atau di mana itu, saya nggak tahu. Tapi dia tidak pernah melakukan hal itu versi kecilnya. Misalnya nih, dia kan gubernurnya. Dan FPI itu kan tinggalnya di Jakarta. Pernah nggak ada sejarah Anies melawan FPI? Yang ada malah ngasih jatah preman kan? Anti intoleran, lambe munis. HTI juga bertebaran di Jakarta. Pernah nggak Anies membungkam pergerakan HTI? Yang ada malah memfasilitasi figur-figur pengusung khilafah anti Pancasila di rumah dinasnya. Mari kita bersama-sama kita tegakkan syariah, kita tegakkan khilafah. Amin. Demikian dari Sentul International Convention Center, saya Zulkarnain HTI Channel melaporkan. Hal ini diakui oleh badan intelijen besar dunia bahwa 2020 ke atas khilafah Islamiyah akan kembali memimpin dunia ini. Terima kasih banyak atas undangannya Pak. Terima kasih untuk waktunya. Pak Anies, mohon izin Pak. Sebelumnya kami ini kan dari komunitas musyawarah Pak. Jadi berawal dari kajian teman-teman Pak. Sebagian besar memang dari teman-teman di entertain. Awal dari rumah ke rumah, kemudian kami merasa memang butuh sekali ilmu-ilmu yang untuk menjadi guidance secara kehidupan. Maka insya Allah, alhamdulillah sudah berjalan, dan beberapa guru-guru kami seperti Ustaz dari Hidayat yang rutin mengisi kajian di tempat kami, kemudian juga pernah Ustaz Abdul Somad, Ustaz Hanan Afefi dan sebagainya. Kita bersinergi bersama Pak, insya Allah. Bersinergi bersama, berjuang bersama-sama insya Allah. Ya alhamdulillah, mungkin kita tadi udah ada dari Pak Anies sebelum ya. Jadi kita mungkin mau sedikit ada nasihat-nasihat mungkin dari Pak Anies atau yang mau disampaikan dari Pak Anies untuk kita nih, karena kita jujur aja Pak selalu butuh nasihat nih. Pertama saya ingin sampaikan terima kasih, dan juga saya sampaikan terima kasih atas doanya, atas dukungannya yang selama ini diberikan, karena kita menyadari persis bahwa di Jakarta ini bukan satu persoalan di mana kita bekerja tanpa ada noise-nya luar biasa kuat. Dia mengundang, menjamu orang-orang yang berterus terang ingin menegakkan ideologi non-Pancasila. Anti-intoleran. Lambe munis. Bahkan kejadian Bang Ade Armando, itu cuma beberapa dekat jaraknya dari Balai Kota Jakarta. Dekat. Apakah Anies punya empati? Jenguk. Atau setidaknya memberikan perhatian ke Bang Ade Armando? Enggak. Anti-intoleran. Lambe munis. Sederhana saja ya sebenarnya. Atas apa yang terjadi pada pilkada paling menjijikkan di Jakarta pada 2017 saja, Anies belum pernah meminta maaf kepada Jakarta yang tersinggung dengan politik ayat mayatnya dulu itu. Atau dengan ocehan-ocehannya saat kampanye dulu. Misalnya pidato Anies ketika pelantikan.
Ia menyebut kata pribumi bangkit. Ini saja sudah intoleran. Dia tidak sadar atau memang tidak punya kesadaran. Kata-katanya yang bernuansa rasis itu membuat warga keturunan tidak nyaman. Tidak nyaman ya, bukan tidak yaman. Tidak nyaman. Juga belum pernah ada jejak Anies misalnya ya, memperjuangkan hak pendirian rumah ibadah di pelosok-pelosok yang masih terkendala sikap intoleran warga setempat. Belum ada jejak itu. Betul, Anies pernah meresmikan misalnya pembangunan gereja di Jakarta, tapi itu kan bukan sebuah perjuangan melawan intoleran, bukan, itu seremonial. Biasa sebagai pejabat negara itu biasa banget. Malah yang sering terjadi adalah Anies ini dalam beberapa kesempatan suka bilang dia tuh orang Jawa, kadang juga orang Jogja, kadang juga bilang orang Kuningan. Kayak bingung dia tuh mau menentukan dia tuh sebenarnya orang mana. Orang bingung kalau gitu ya. Jejak itu yang tersisa, bukan jejak perlawanan terhadap intoleransi. Anti-intoleran, lambe munis. Nah, definisi intoleransi adalah suatu kondisi di mana misalnya suatu kelompok seperti masyarakat, kelompok agama tertentu, atau kelompok non-agama yang secara spesifik menolak untuk menoleransi praktek-praktek para penganut atau kepercayaan yang berlandaskan agama. Nah, apakah ada jejak Anies sebelum menjabat gubernur melakukan perang terhadap kelompok-kelompok intoleran? Nggak ada. Anies adalah penikmat dukungan kaum intoleran. Menikmati dukungan sama dengan pelaku. Menikmati dukungan kaum intoleran sama saja dengan nyaman menjadi bagian kelompok itu. Anti-intoleran, lambe munis. Terima kasih, saya Mas Joprey. Aman kan?